Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Materi kali ini mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Marta Roto Purba, Restina Purba, dan saya sendiri, Fania Regina Putri. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Menurut Robbins dan Coulthers, pada tahun 2000, perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Penulis mencoba melihat pengertian perencanaan ini dari 3 hal, yaitu yang pertama dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, dari sisi fungsi manajemen. Jika dilihat dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pemimpin menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dan yang ketiga dari sisi pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, dan bukan hanya pada intuisi dan firasat atau dugaan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi 2 alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Secara terminologi, pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. McLeod menyebutkan alternatif sebagai sebuah solusi. Pengambilan keputusan menurutnya merupakan aktivitas pemecahan masalah yang diselesaikan dengan cara memutuskan sebuah solusi. Keputusan merupakan sebuah tindakan pilihan yang akan dijalankan. Ryu mengistilahkan pengambilan atau pembuatan keputusan dalam arti sempit ialah proses pemilihan dan menentukan kelayakan respon dari jumlah variasi alternatif untuk memecahkan masalah. Ibnu Syamshid dalam bukunya menyajikan pendapat para ahli berkaitan dengan pengertian pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Giorgi Arteri. Giorgi Arteri menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Menurut Claudia S. Giorgi, proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Ahli lain yaitu Harold Kohns dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Sumber yang dapat dipercaya
petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap dari para pengikutnya. Hal ini akan menentukan kinerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengambilan keputusan adalah tindakan rasional dan logis dalam menetapkan keputusan melalui identifikasi masalah, membuat solusi alternatif, memilih, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi. Kreitner dan Kinnike menganjurkan kepada para manajer untuk berpikir rasional dalam menentukan keputusan. Sedangkan menurut Northrop and Neil, keputusan adalah bentuk respon terhadap masalah. Masalah dapat bervariasi dalam hal kepentingan seperti saat kita memilih pekerjaan apa setelah kita lulus. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi di mana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan di mana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi subtujuan yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa intisari pengambilan keputusan yaitu perumusan beberapa alternatif tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi, serta menetapkan pilihan yang tepat antara beberapa alternatif yang tersedia setelah diadakannya evaluasi mengenai efektivitas alternatif tersebut, untuk mencapai tujuan para pengambil keputusan. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perkiraan mengenai frekuensi perakiraan yang akan terjadi. Pengambilan keputusan sangat penting bagi seorang kepala sekolah karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah harus memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan mengandung paling sedikit 4 unsur, yaitu adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, ada strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang mendukung. Yang keempat, implementasi setiap keputusan. Selanjutnya yaitu dasar yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata, dapat pula keputusan dibuat berdasarkan rasio. Selain tergantung kepada permasalahan, pengambilan keputusan juga tergantung kepada individu yang membuat keputusan. Atas dasar hal ini, Terry dan Shamsi mengemukakan beberapa dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Dan yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan merupakan tugas dan fungsi yang diemban seseorang dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, posisi atau kedudukan dapat menentukan peranannya terhadap sebuah keputusan untuk bertindak sebagai pembuat, penentu, atau sekedar staf. Sedangkan berdasarkan tingkatan posisinya, dapat bertindak dalam pengaturan strategi, peraturan perorganisasian, pengoperasian, atau hal yang berkaitan dengan teknis. Yang kedua, masalah. Masalah mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain itu, faktor penyebab yang menimbulkan masalah pun bermacam-macam, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan pun akan disesuaikan dengan karakter masalahnya. Dengan demikian, masalah mempengaruhi bagaimana keputusan itu diambil. Yang ketiga yaitu situasi.
Situasi memiliki keragaman peristiwa yang terjadi dan mempengaruhi tindakan seseorang. Dengan kata lain, situasi terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Seorang pengambil keputusan harus jeli membaca situasi yang sedang terjadi, karena masalah timbul dari situasi yang sedang berjalan. Yang keempat yaitu kondisi. Daya gerak, daya berbuat atau kemampuan seseorang ditentukan oleh kondisi yang terjadi. Kondisi memberikan daya mempengaruhi yang besar terhadap kemampuan seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu tujuan. Tujuan dapat mengarahkan seseorang dalam mengambil keputusan. Tujuan ini bisa tujuan perorangan, tujuan organisasi, atau tujuan yang memang sudah ditentukan. Sehingga pengambil keputusan berusaha semaksimal mungkin agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Peter F. Drucker menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis keputusan, yaitu umum dan khusus. Keputusan umum yaitu timbul dari prinsip-prinsip, kebijaksanaan, atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ini diperlukan untuk memecahkan problem-problem organisasi yang bersifat umum. Sedangkan keputusan khusus merupakan keputusan yang diperlukan untuk menetapkan prosedur pemecahan. Di sini pembuatan keputusan dihadapkan problem yang luar biasa dan tidak mungkin bila dihadapi dengan peraturan umum. Sedangkan E.T. Rockety sendiri membagi jenis keputusan berdasarkan sudut pandangnya, yaitu yang pertama keputusan berdasarkan tingkat kepentingan. Jenis keputusan ini mengacu kepada hierarki manajemen yang terdiri dari 3 tingkatan manajemen. Pertama, keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan jangka panjang berada pada tingkat manajemen puncak yang bersifat strategis. Kedua, keputusan yang bersifat administrasi berada pada tingkat manajemen menengah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, keputusan berdasarkan regularitas. Keputusan ini mendasarkan pada kegiatan manajemen yang dilakukan secara terstruktur, di mana kegiatan terjadi secara berulang-ulang dan tidak terstruktur di mana bukan termasuk kegiatan yang rutin terjadi. Sehingga, untuk kegiatan manajemen secara terstruktur dilakukan pengambilan keputusan terprogram, yaitu dengan melakukan serangkaian tahap penyelesaian. Yang ketiga, keputusan berdasarkan lingkungan. Lingkungan memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga keputusan jenis ini dibedakan berdasarkan kondisi yang dialami, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah, setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan. Pengambilan keputusan yaitu perumusan beberapa alternatif tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi, serta menetapkan pilihan yang tepat antara beberapa alternatif yang tersedia setelah diadakannya evaluasi mengenai efektivitas alternatif tersebut untuk mencapai tujuan para pengambil keputusan. Baiklah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.